dia memang pintar, tapi goblok memanfaatkan kepintarannya itu sendiri. Pas nyampe sini, Rocky Gerung ya, itu dungunya sudah mulai nampak, angkat kaki masa cocok. Ya kan? Jadi sopan santunnya digunakan, pintar boleh, goblok jangan. Di acara diskusi dan diseminasi mahasiswa Jatim mengunci pemikiran Anies dan Caimin, Bung Rocky Gerung nampak mulai memanas di saat mahasiswa melontarkan kata-kata dungu terhadap dirinya. Bahkan Rocky Gerung ditantang adu argumen oleh mahasiswa itu. Bagaimana kelanjutannya? Yuk simak video kali ini. Ini di Jawa Timur ya, dengan mahasiswa. Nanti akan datang Anies Baswedan dan juga Caimin. Ini awalnya Rocky Gerung itu mengangkat kakinya di meja ya, sebelum kedatangan Anies dan Caimin. Di depan mahasiswa itu ya, angkat kakinya di meja itu. Ganjar nggak saya tanya. Terus nunggu Anies belum datang-datang. 6.000. Orang Solo berapa orang? Orang Solo berapa orang? Hanya satu orang Solo pasti. Hanya satu. Karena satu memang artinya Solo. Yang lain. Bu, tadi Anies WA saya. Anies WA katanya. Lagi macet di situ. Siapa dia? Dengerin, WA-nya Anies tadi. Brengsek banget trafiknya. Rock, bilangin mahasiswa, gue minta maaf. Karena akan terlambat kira-kira 7-8 menit. Oke. Brengsek banget trafiknya, kata Anies WA ke Rocky Gerung. Yang brengsek itu lalu lintas. Nggak ada soal. Kalau yang brengsek lalu lintas pikiran itu berbahaya. Dari Bung Rocky ya, di sini ya. Yang dungu di sini. Sudah mulai nih mahasiswanya Nyai. Di sini ya. Ini pertanyaan terakhir ya. Setelah ini saya pulang. Halo, dari Bung Rocky. Oke, kepada Bung Rocky pada saat sekarang tentunya teman-teman sangat mengenal daripada sosok beliau ya kan? Oke, sangat mengenal daripada sosok beliau. Nah, ketika kita melihat daripada sosok beliau, dia memang pintar, tapi goblok memanfaatkan kepintarannya itu sendiri. Dengan apa sih? Dengan apa? Tentunya teman-teman tidak akan liar dari perkataan sopan santun itu bahasa tubuh. Nah, di dalam pikiran yang disopan santunkan adalah kemunafikan, betul? Nah, pas nyampe sini, Rocky Gerung ya, itu dungunya sudah mulai nampak, merusak esensi daripada acara ini. Ini pikiran paling pinter di kalangan kaum dungu. Bukan Pak ya. Jadi berbicara sopan santun langsung di depan mahasiswa Jawa Timur khususnya, angkat kaki masa cocok. Ya kan? Jadi sopan santunnya digunakan, pintar boleh, goblok jangan. Bagaimana jawaban Rocky ini? Digoblok-goblok ini. Ini nih, itu pernyataan paling bagus. Saya kasih nilai A-. Berani mahasiswa A ini. untuk pengetahuan, minus untuk kedunguan. Saya nggak mungkin angkat kaki di Istana Solo. Ya, angkat kakinya di depan ini nih, di depan yang nggak bisa dalam pemerintahan nih dia. Beraninya hanya di sini kalau beliau ini. Beraninya dia hanya di sini tentunya ya. Dia sangat berani kalau di depan mahasiswa. Tentunya retorika yang dipakai oleh Rocky Gerung, saya pun bisa, saudara-saudara. Emang ya? Saya pun bisa, saudara-saudara. Tadi dia bilang
Saya tersangka karena kurang ajar di depan Jokowi itu. Tapi saya nggak mungkin kurang ajar di depan kamu. Pak, saya tantang sampai diskusi sama saya sebelah sana. Ditantang diskusi 11 jam. Jawa Timur, coba mahasiswa Jawa Timur. Sikat, Prof. Oke. Tolong siapin bandrek. Maju, maju. Oke, yang lain masih ada. Kalau semisal Bung Rocky nggak siap diskusi dengan saya, suruh kelarin aja ya kan? Baik, Bung Rocky. Gimana? Bung Rocky di sebelah sini. Oke, siap. Salam buat saya, Bung Rocky. Iya, iya. Bung Rocky. Ya nanti kita diskusi. Nanti kita diskusi katanya. Ya baik, masih ada yang mau ngoceh. Rocky Gerung ya, itu dungunya sudah mulai nampak merusak esensi dari. Yang pertama, aku salut dengan nyali dari mahasiswa tersebut. Mentalnya sudah kebangun banget, percaya dirinya sudah luar biasa, dan ini suatu modal untuk kedepannya dia bisa masuk, bisa manuver di berbagai macam diskusi-diskusi ilmiah. Yang kedua, Rocky saya anggap berhasil banget nih untuk mengintervensi kepada generasi-generasi penerus, terutama para akademisi, para mahasiswa yang mungkin sebelumnya itu nalar kritisnya itu terkubur, ya, nalar kritisnya itu terpendam. Dan Rocky Effect ini luar biasa banget, ya, luar biasa banget. Bukan hanya pada orang-orang akademisi seperti dosen, guru, dan lain sebagainya, tapi mahasiswa sekarang mulai memahami pentingnya bernalar kritis atau pentingnya critical thinking atau berpikir kritis. Terbukti dengan mahasiswa itu tadi yang berani banget ya. untuk ngajak nantang diskusi di samping Rocky Gerung. Cuman aku salut banget dengan Rocky, karena Rocky itu orang intelektual cerdas ya, literatif banget, dan akademisi yang pintar gitu ya. Dia nggak semerta-merta langsung menuruti apa yang apa yang mahasiswa itu mau, tapi dia menyusun sebuah sikap untuk menjawab dari tantangan si mahasiswa tersebut. Kalau kita takar intelektualitasnya, kemudian jam terbangnya, lalu bagaimana pola pikirnya, dan bagaimana retorikanya, ya pasti jauh banget itu mahasiswa. Cuman Rocky di sini itu dia berperan sebagai orang yang menyebarkan benih-benih, dan benih-benih itu dia lihat langsung di depannya. Betapa bangganya dia di situ. Nah, ini keren sikap Rocky. Tapi karena kalau seandainya Rocky menuruti, nah itu Rocky akan turun ya, untuk elektabilitasnya akan turun levelnya seperti itu. Karena logikanya ya jauh untuk sekelas Rocky dengan si mahasiswa itu tadi. Belum tentu. Kemudian yang ketiga, yang ingin saya sampaikan ke kalian, yang nonton ini mahasiswa, guru, dosen, dan lain sebagainya, yang mungkin nalar kritisnya masih terkubur, ya, paling nggak perdebatan itu ada 3 instrumen, ada 3 alat, ada 3 tools yang harus disiapkan ya. Yang pertama, yang tentunya yang paling tinggi itu adalah mentalitas. Itu yang paling utama dimiliki terkait perdebatan. Ketika kamu berdebat di depanmu itu sama dengan berperang intelektual. Jadi ketika kalian fighting otak, fighting pemikiran, fighting argumentasi, yang pertama yang harus disiapkan itu adalah mentalitas ya. Karena mentalitas itu tidak bisa dipungkiri. Orang sehebat apapun otaknya, tapi kalau mentalitasnya rendah, dia akan gagap dan gugup menghadapi lawan debatnya. Kemudian yang kedua itu adalah
retorika. Ya, retorika itu yang kedua. Jadi misalnya ada orang yang kemampuan mentalitasnya luar biasa kuat, tapi dia tidak bisa berretorika, tidak bisa berkomunikasi dengan baik, tidak menguasai ilmu berbicara, tidak menguasai public speak atau speaking skill, maka sama aja, pasti akan dibantai sama lawan debatnya. Kemudian yang ketiga baru intelektual atau literasi. Jadi otak itu diisi supaya tidak ada kekosongan di situ. Ya, jadi ketika ada manuver, ada desakan pemikiran, desakan argumentasi, otak itu akan langsung merespon dengan cepatnya dan membuat sebuah argumentasi untuk tergantung menyerang juga balik. Jadi 3 tools itu yang harus kita miliki ketika kita mau berdebat dengan seseorang. Tentunya perdebatan ini adalah perdebatan intelektual, perdebatan keilmuan, ya, bukan perdebatan sentimen, bukan perdebatan yang melibatkan emosional. Misalnya perdebatan berebut kekuasaan gitu, atau lagi rebutan warisan gitu, bukan seperti itu, tapi perdebatan intelektual di mana otak kalian, isi otak kalian, literasi otak kalian dibenturkan dengan isi literasi dari otaknya orang lain, pola pikir dibenturkan dengan pola pikir. Jadi seperti itu. Keren Rocky dan keren mahasiswa, munculkan nalar kritis kalian, munculkan critical thinking kalian untuk Indonesia lebih maju. Apa yang terjadi, saya lebih mengatakan hebat pada mahasiswa yang tadi itu. Luar biasa, ya kan? Luar biasa mahasiswa tadi. Dan counter ya, termasuk counter dari Rocky Gerung. Dan juga tanggapan Rocky Gerung juga bagus banget, tidak terpancing. Kalau dikatakan ketika diajak debat, Rocky Gerung, abang ini mengatakan level Rocky Gerung di atas mahasiswa, belum tentu juga. Ya kan, level kan siapa yang ukur? Belum juga level Rocky Gerung di atas gitu, karena hanya berada di ranah perdebatan intelektual gitu. Baik teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.